Pada kesempatan kali ini, saya Kelviana akan mempresentasikan tentang FTS padat mengenai desain bentuk sediaan berupa 6 zat aktif yang berbeda-beda. Desain bentuk sediaan menggunakan zat aktif ibuprofen. Desain bentuk sediaannya adalah berupa tablet yang dimana dengan bantuan alat pengempah yaitu mesin single punch. Berikut formulasi dan perhitungan formulasinya. Formulasinya adalah ibuprofen 200 mg, gelatin 5%, amilum 10%, magnesium stearat 1%, talk 1%, laktosa QS atau secukupnya. Bobot tablet totalnya itu 500 mg. Berikut studi preformulasi zat aktif ibuprofen. Dosis dari ibuprofen itu 1200 sampai 2400 mg sehari. Indikasinya itu dia sebagai analgesik dan antipiretik. Titik leburnya itu 75 sampai 77,5 derajat Celcius. Dengan kelarutan dalam airnya itu dia praktis tidak larut dalam air. Stabilitas dan penyimpanannya itu dalam wadah tertutup rapat serta kelasnya itu adalah kelas BCS 2. Alasan penggunaan eksipien. Nah, gelatin itu sebagai pengikat dengan kekuatan sediaan 2-10%, yang dimana itu dia digunakan karena bertujuan untuk menyatukan partikel bahan yang awalnya itu serbuk, dia bisa menjadi suatu massa yang kompak dan menjadi agregat yang lebih besar. Nah, dalam metode granulasi itu dia tuh bertujuan buat campuran serbuk itu dapat mengalir bebas. Selanjutnya amilum. Amilum itu sebagai zat penghancur dengan kekuatan sediaan 3-15%, yang tujuannya itu dia agar tablet itu dapat pecah dan hancur dengan mudah ketika tablet itu terjadi kontak dengan cairan saluran pencernaan. Selanjutnya Mg stearat. Dia tuh sebagai lubrikan dengan kekuatan sediaan 0,25-2%, yang dia tuh digunakan dapat mengurangi gesekan antara dinding tablet dengan dinding die pada saat tablet akan ditekan keluar. Talk itu sebagai glidan atau pelincir dengan kekuatan sediaan 1-4%. Dia itu tujuannya itu bisa memperbaiki daya aliran bahan yang akan ditabletisasi. Terus dia juga bisa mengurangi keterikatan antar partikel pada saat dicetak, sehingga tuh dia bisa memberikan sifat alir yang baik. Selanjutnya itu laktosa. Laktosa itu berperan sebagai pengisi yang tujuannya itu bisa menghasilkan kompresibilitas yang baik pada tablet. Selanjutnya adalah metode pembuatan. Metode pembuatan yang digunakan adalah metode granulasi basah, yang merupakan proses campuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Alasan pemilihan bentuk sediaan dan metode pembuatan. Alasan pemilihan bentuk sediaannya adalah tablet itu dipilih sebagai bentuk sediaan yang akan digunakan karena tuh dia bentuk sediaan tablet itu punya sifat stabilitas gabungan kimia, mekanik, dan mikrobiologi yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan bentuk sediaan lainnya. Selain itu, pada sediaan tablet ini tuh dia lebih stabil dan tidak mudah ditumbuhi mikroba karena bentuknya kering dengan kadar air yang rendah. Alasan pemilihan metode pembuatan. Nah, kenapa pakai metode granulasi basah? Karena tuh dia digunakan untuk zat aktif yang dosisnya besar, yang mempunyai aliran atau kemapatan yang buruk, sehingga tuh dia harus digranulasi terlebih dahulu dengan metode basah untuk bisa menghasilkan aliran dan kohesi yang cocok untuk pengempaan. Contohnya itu bahan aktifnya itu kan pakainya ibuprofen. Ibuprofen itu memiliki sifat alir yang buruk, maka dari itu dia itu digunakan metode granulasi basah untuk bahan aktif yang sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya itu tidak baik. Nah, berikut dia tuh proses metode pembuatannya, yang dimana itu nanti zat aktif itu akan dicampur dengan pengencer
Setelah itu dilakukan pembasahan dengan cara penambahan pengikat dengan air dan dilakukan proses granulasi seperti pengayakan. Terus setelah itu pengaringan. Setelah itu dilakukan pengayakan lagi dan dilakukan pencampuran fase eksternal dengan ditambahkan lidan lubrikan serta agen disintegran atau penghancur. Setelah itu dilakukan pengempaan sehingga dihasilkan tablet. Selanjutnya parameter kritis. Parameter kritis yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahan baku, yang dimana pemilihan bahan baku ini harus dilihat dari sifat fisika kimianya si eksipien tersebut, terus sama proses serta metode pembuatan yang digunakan dan juga pelepasannya yang diinginkan. Nah, pertimbangan tersebut itu harus dikaji dengan baik supaya dia bisa menghasilkan suatu formula yang baik. Kalau misalkan gak dikaji dengan baik, dia tuh bisa menghasilkan suatu formula yang tidak baik juga. Nah, parameter kritis selanjutnya itu adalah penimbangan. Dalam penimbangan itu dia tuh langkah pertama ya dalam rangkaian pembuatan obat yang dimana tuh perlu dilakukan dengan teliti. Kalau misalkan awal langkah itu terjadi kesalahan, bisa jadi langkah-langkah berikut dalam pembuatan obat itu bisa salah juga. Nah, selain itu dalam penimbangan itu harus dilakukan dengan bersih, dengan menggunakan alat yang bersih serta pengaman yang bersih, guna melindungi bahan dari cemaran mikroba. Karena kalau banyak cemaran mikroba itu dia bisa mempengaruhi keawetan obat tersebut. Selanjutnya dalam pencampuran. Dalam pencampuran itu yang harus diperhatikan adalah kecepatan mengadukan yang dimana harus dilakukan secara cepat dan lebih baik dalam lingkungan yang kelembapannya rendah. Nah, selanjutnya itu dalam metode granulasi basah itu ada pembasahan yang dimana itu dia menggunakan pengikat dalam jumlah yang sesuai. Kalau misalkan pengikatnya tidak sesuai, dia tuh bisa ngakibatin berbagai permasalahan yang dimana jumlahnya kalau kurang, tablet itu bisa menyebabkan capping, lamination, sticking, picking, dan filming. Tapi kalau penggunaannya berlebihan, dia itu bisa ningkatin kekerasan tablet yang mengakibatkan tablet sukar hancur atau susah hancur. Selanjutnya itu dalam metode granulasi basah itu kan ada pengeringan. Nah, pengeringan ini harus diperhatikan yaitu suhu yang digunakan untuk pengeringan. Nah, proses pengeringan itu dapat menyebabkan hilangnya sejumlah air dalam granul sehingga dapat mempengaruhi kadar air granul yang akhirnya akan mempengaruhi sifat fisik tablet yang dihasilkan. Oleh karena itu suhu yang digunakan itu harus sesuai. Selanjutnya itu dalam pengayakan harus dilakukan dengan pemilihan pengayakan yang sesuai, karena kalau misalkan salah dalam mengayak atau salah dalam mengayakan, dia tuh bisa nyebabin ukuran partikel itu dapat berbeda dengan apa yang kita inginkan, sehingga tuh dia bisa mempengaruhi ukuran partikel yang dimana menjadi tidak seragam dan bisa menyebabin masalah segregasi. Selanjutnya itu pencampuran akhir harus dilakukan dengan pemberian lubrikan yang dimana pemberian ini harus sesuai. Kalau misalnya lubrikannya kurang, dia itu bisa nyebabin tablet itu mengalami goresan pada tepinya sehingga dia kurang halus dan menyebabin pecah pada bagian atas. Kalau misalnya lubrikan yang diberikannya kebanyakan, dia bisa nyebabin tablet itu pecah berkeping-keping saat dikeluarkan. Nah, selanjutnya itu dalam pencetakan. Dia tuh kalau misalkan semakin besar tekanan yang diberikan saat pencetakan, dia akan meningkatkan kekerasan tablet. Nah, tablet tuh yang keras itu memiliki waktu hancur yang lama, makanya lebih susah. Selanjutnya itu desain bentuk sediaan menggunakan zat aktif glimepiride dan metformin. Bentuk sediaannya itu berupa kapsul kaplet yang dia merupakan sediaan padat kompak yang dibuat secara kampak cetak yang bentuknya oval seperti kapsul. Alat yang digunakannya itu sama mesin single punch. Formulasinya itu berikut formulasi dan perhitungannya. Itu metformin 500 mg, glimepiride 2 mg, PVP 5%, amilum itu 10%, talkum 1%, MG steara 1%, sama laktosanya itu QS, MCC-nya itu 10%.
Studi berikut studi preformulasi zat aktif glimepiride dan metformin. Nah, selanjutnya itu fungsi eksipien. Nah, PVV itu sebagai pengikat yang fungsinya itu juga sama seperti sebelumnya. Terus starch atau amilum itu sebagai zat penghancur yang tujuannya itu biar tablet itu dapat pecah atau hancur dengan mudah. Talkum itu sebagai glidan atau pelincir. Selanjutnya itu MG stearat itu sebagai lubrikan, laktosa itu sebagai pengisi, MCC atau mikrokristalin selulosa itu sebagai disintegran yang bekerja dengan menarik air ke dalam tablet yang menyebabkan tablet itu pecah menjadi bagian-bagian kecil. Alasan pemilihan bentuk sediaan dan metode pembuatan. Alasan pemilihan bentuk sediaan ini tablet karena dia tuh bentuk sediaan yang digunakan itu memiliki sifat stabilitas yang cenderung lebih baik dibanding bentuk sediaan lain. Terus dia tuh sediaan tablet itu lebih stabil dan tidak mudah ditumbuhi mikroba karena bentuknya kering dan kadar air yang rendah. Alasan pemilihan metode pembuatan itu pemilihan metode pembuatannya itu adalah metode cetak langsung, yang alasannya karena metode cetak langsung itu dapat digunakan untuk bahan aktif yang punya dosis yang terlalu kecil sehingga tuh dia bisa menghasilkan tablet tidak menjadi terlalu tipis dan mencegah terjadinya kerusakan pada permukaan punch. Selain itu, dia tuh bisa mempercepat disolusi yang merupakan salah satu proses optimasi disintegrasi tablet. Berikut metode pembuatannya. Prinsip pembuatan tabletnya itu dalam metode kempal langsung itu dengan menambahkan bahan aktif dengan eksipien yang mempunyai sifat alir dan kompresibilitas tinggi, kemudian itu langsung dilakukan pencetakan. Parameter kritisnya itu yang harus diperhatikan itu dalam pemilihan bahan, terus penimbangan, pencampuran sama pencetakan yang sudah disinggung dari parameter kritis sebelumnya. Selanjutnya desain bentuk sediaan menggunakan zat aktif atorvastatin. Bentuk sediaan yang dipilih adalah tablet dengan menggunakan alat mesin single punch. Formulasi dan perhitungannya, formulasinya itu atorvastatin 40 mg, PEG 6030%, Avichel 35%, laktosa 12,5%, talkum 2,5% dengan bobot total tablet 200 mg. Berikut studi preformulasi atorvastatin kalsium. Nah, fungsi eksipien PEG ini dia tuh sebagai pelumas atau lubrikan yang tujuannya dapat mengurangi gesekan antara dinding tablet dengan dinding indah pada saat tablet akan ditekan luar. Terus selanjutnya Avichel. Nah, Avichel ini berperan sebagai pengikat yang dapat memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk antar partikel eksipien sehingga tuh dia membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat setelah pencetakan. Laktosa itu berperan sebagai pengisi. Nah, talkum ini berperan sebagai glidan atau pelincir yang dapat memperbaiki daya aliran bahan yang akan ditabletisasi. Metode pembuatan yang dipilih adalah metode kempal langsung yang prinsipnya itu dengan cara menambahkan bahan aktif dengan eksipien yang punya sifat alir dan kompresibilitas tinggi, kemudian itu dilakukan pencetakan langsung. Alasan pemilihan bentuk sediaan dan metode pembuatannya itu, bentuk sediaannya itu sama karena tablet itu dia tuh memiliki sifat stabilitasnya itu cenderung lebih baik dibanding bentuk sediaan lain. Terus pada sediaan tablet itu lebih stabil dan tidak mudah ditumbuhi mikroba. Nah, alasan pemilihan metode pembuatannya itu sama seperti sebelumnya, yang dimana bahan aktif itu metode cetak langsung itu digunakan buat bahan aktif yang punya dosis terlalu kecil sehingga menghasilkan tablet tidak menjadi terlalu tipis dan mencegah adanya kerusakan pada permukaan punch. Terus dia ini juga bisa mempercepat disolusi yang merupakan salah satu proses optimasi dan disintegrasi tablet. Parameter kritis yang diperhatikan itu dalam pemilihan bahan baku, penimbangan, pencampuran, serta pencetakan yang sudah disinggung di sebelumnya juga.
Nah, desain bentuk sediaan menggunakan zat aktif nikotin. Nah, desain bentuk sediaan yang dipilih adalah tablet bukal yang dimana digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. Dengan alat pengempanya itu mesin single punch. Formulasi dan perhitungan formulasi. Formulasinya itu nikotin 4%, aerosil 10%, HPMC 12%, MG steara 1%, amilum secukupnya. Bobot total tabletnya itu 100 mg. Berikut studi preformulasi zat aktif nikotin. Nah, nikotin ini indikasinya itu bisa membantu perhentian pengonsumsi rokok. Dia itu kelarutan dalam airnya itu mudah larut dalam air dan sebagian besar larut organik. Dia itu nikotin itu harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya matahari. Dia itu nikotin itu bisa berubah menjadi warna coklat kalau misalkan terjadi paparan cahaya dan oksigen. Dia itu BCS kelasnya itu 1. Nah, fungsi excipients aerosil itu dia itu sebagai adsorben yang dimana tujuannya itu dia bisa mengatasi lengketnya partikel satu sama lain sehingga bisa mengurangi gesekan antar partikel. Serta penambahan aerosil ini dia bisa memberikan penampilan tablet itu menjadi bagus, jernih dan mengkilat. HPMC itu sebagai pengikat dengan kekuatan sediaan 2-10%, yang dimana tujuannya itu dia menyatukan partikel bahan yang awalnya sebuk dapat menjadi suatu massa yang kompak. Nah, MG stearat dia itu sebagai lubrikan dengan kekuatan sediaan 0,25-2%, yang tujuannya itu bisa mengurangi gesekan antara dinding tablet. Nah, amilum itu berperan sebagai zat penghancur dengan kekuatan sediaan 3-15%. Alasan pemilihan bentuk sediaan dan metode pembuatan. Kenapa bentuk sediaan tablet bukal dipilih? Karena dia itu menghasilkan proses absorpsinya itu cepat, karena langsung diabsorpsi melalui mukosa mulut, sehingga itu dia bisa memberikan efek yang cepat. Nah, pemilihan metode pembuatannya itu adalah metode granulasi basah yang dapat digunakan untuk zat aktif yang dosisnya besar, yang punya aliran dan kemampatan yang buruk, sehingga harus digranulasi dengan metode basah untuk memastikan aliran dan kondisi yang cocok untuk pengempaan. Metode pembuatannya itu yang dimana nanti bahan aktif itu akan dicampur dengan bahan pengencer. Setelah itu dilakukan pembasahan dengan ditambahkan pengikat serta air. Setelah itu dilakukan proses granulasi yang dimana pengayakan dan pengeringan. Setelah itu dilakukan pengayakan kembali dan dilakukan pencampuran fase eksternal, dilakukan pengempaan dan jadi tablet kempak. Parameter kritis yang diperhatikan itu ada pemilihan bahan dan penimbangan, pencampuran, metode granulasi basah, pengeringan, pengayakan granul, pencampuran akhir, serta pencetakan yang sudah disinggung dalam parameter kritis sebelumnya. Desain bentuk sediaan menggunakan zat aktif isorbit dinitrat. Nah, desain bentuk sediaan yang digunakan adalah tablet sublingual yang dimana digunakan dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Dengan alat pengempanya itu mesin single punch juga. Formulasi serta perhitungan formulasi. Formulasinya itu isosorbate dinitrat 10 mg, MG steara 3%, amilum 15%, selulosa 25%, laktosa secukupnya sampai dengan 100 mg. Bobot tabletnya itu 100 mg. Berikut studi preformulasi zat aktif isosorbate dinitrat. Dia itu indikasinya itu sebagai vasodilator, digunakan pada angina pectoris dan gagal jantung. Dia itu kelarutan dalam airnya itu sangat sedikit larut dalam air. Nah, klasifikasi BCC itu kelas 1, kelarutannya tinggi dan permeabilitasnya tinggi. Atau 3, kelarutan tinggi, permeabilitasnya itu rendah. Nah, dia itu menggunakan excipient MG steara sebagai lubrikan, amilum itu sebagai zat penghancur dan kekuatan sediaan 3-15%, selulosa dia itu berperan sebagai adsorben yang tujuannya bisa mengatasi lengketnya partikel satu sama lain sehingga mengurangi gesekan antar partikel. Laktosa itu berperan sebagai pengisi. Metode pembuatannya itu juga yang digunakan itu adalah metode granulasi basah.
Alasan pemilihan bentuk sediaan dan metode pembuatan. Nah, pemilihan bentuk sediaan itu karena tuh sediaan tablet sublingual tuh dapat cepat diabsorpsi melalui mukosa oral, sehingga tuh efek yang dihasilkan lebih cepat dibandingkan dengan sediaan oral lain. Alasan pemilihan metode pembuatannya itu juga digunakan karena tuh dia tuh digunakan itu untuk zat aktif yang mempunyai aliran pemapatannya buruk, sehingga harus digranulasi dengan metode basah untuk menghasilkan aliran granulasi yang cocok untuk pengempaan. Parameter kritisnya itu pemilihan bahan, penimbangan, pencampuran, metode granulasi basah, pengeringan, pengayakan granul, pencampuran akhir, dan pencetakan yang dimana sudah juga disinggung sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.